Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak dan Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan bersemangat. Pagi ini dalam suasana sejuk, hari hujan, tidak perlu lebat, gerimis jarah. Mudah-mudahan suasana ini membuat kita mendapatkan semua keutamaan yang dilimpahkan Allah di pagi hari. Udara sehat, perasaan nyaman. Ya, saya katakan pagi itu adalah semuanya. Pertama kali kita mendengar burung-burung kecil berbunyi. Ya, kalau ada kita berjalan ke masjid, ada suasana segar, semuanya kita dapatkan itu. Itulah keuntungan di pagi hari bagi orang yang bangun dan jalan ke masjid di pagi hari. Semua yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik itu ada di pagi hari. Maka orang yang bangun mau melawan kantuknya, mau melawan malasnya, datang ke masjid semuanya dapat. Apalagi seperti disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang betul-betul beriman itu adalah dilihat waktu pagi hari, subuh. Kata Buya Hamka, kalau tahu orang Islam tengok di hari raya, tapi kalau tahu orang beriman, orang mukmin tengok di waktu subuh. Nah, itu yang kita berusaha untuk selalu mengingatkan ke diri kita ini orang beriman atau bukan. Kalau betul-betul beriman, bangunlah pagi itu, ya. Salatlah, sahutilah azan itu, ya. Ada di suatu masjid, ibu dan bapak, sebelum azan itu muazzinnya memanggil orang ke masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebentar lagi waktu subuh akan datang. Bangunlah, berwuduklah dan segeralah ke masjid. Baru dia azan. Ada orang mengatakan, untuk apa panggilan itu dibuat? Kan azan sudah ada. Azan itu mengajak orang, memberitahu orang waktu salat datang. Tapi panggilan itu mengajak orang salatnya ke masjid. Salatnya ke masjid, enggak di rumah. Jadi bolehkah itu? Ya, kenapa tidak? Boleh sekali. Apakah itu bid'ah? Ya, bid'ah dalam artian itu enggak dibuat pada masa Nabi, iya. Tapi itu namanya bid'ah hasanah. Kata Imam Syafi'i, enggak dibuat pada masa Nabi, tapi kita buat sekarang untuk lebih menguatkan panggilan supaya orang datang ke masjid. Ya, kalau kita baca pernyataan dari salah seorang Perdana Menteri Golda Meir dulu, ya. Mereka Israel. Mereka sangat takut kalau masjid orang Islam itu penuh di pagi hari. Itu pertanda bahwa orang Islam sudah begitu kuat seperti masa Rasulullah. Makanya dia berusaha membuat masjid itu kosong di pagi hari. Nah, kalau kenapa dalam perang Israel
Palestina yang sekarang itu, orang Israel itu ternyata takut menengok pejuang-pejuang Palestina. Kenapa? Mereka kalau kita baca dalam media itu, umumnya mereka itu adalah hufaz atau para hafiz Al-Quran. Dan kematian dalam mempertahankan agama Allah, kematian mempertahankan yang hak itu dicari. Makanya ngeri orang-orang Israel menengok kok orang-orang Palestina ini dihadangnya tank baja hanya dengan dirinya sendiri. Ya, semangat itu dulu juga ada pada para pahlawan kita dulu. Kita lihat sejarah di peristiwa 10 November di Surabaya itu, saya melihat orang-orang dalam Al-Quran betul ya, bahwa orang-orang kafir itu aulia ba'dhum ala ba'd. Orang kafir itu sesama mereka saling bantu-membantu. Ternyata orang-orang yang katanya punya senjata hebat, punya negara maju, punya teknologi canggih, beraninya cuma berani mengeroyok. Dulu Indonesia yang mereka keroyok, Belanda, Inggris, Perancis, Amerika mengeroyok Indonesia setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan. Padahal Indonesia bukan negara besar, baru merdeka, punya senjata yang tradisional cuman. Nah begitu juga di Gaza sekarang, hanya kecil saja, ngeroyok Amerika, Inggris, Perancis masuk di situ. Jadi berani mengeroyok. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemenangan umat Islam dulu, orang-orang jahiliyah itu karena mereka mencari syahid. Khalid bin Walid, panglima perang Islam yang terkenal itu, hampir tidak ada tubuhnya lagi yang tidak terkena goresan pedang. Tapi dia meninggal dia di atas kasur, di tempat tidur, menangis dia. Dia berharap dia mati di medan perang. Ya, tapi begitulah orang Islam itu merindukan syahid. Karena mati yang paling mulia adalah mati syahid. Ya, karena menegakkan agama. Nah, kita tidak berperang. Kita tidak berperang dengan orang. Kita tidak berperang dengan menghadapi tank wajah dengan peluru kendali. Tapi peperangan kita, kata Nabi, lebih berat sebenarnya. Apa? Kita habis perang Badar, kata Nabi, kembali dari perang kecil, kemudian menghadapi perang besar. Sahabat heran mendengar kata Nabi, kok perang sehebat ini, perang sebesar ini, perang Badar dibilang oleh Nabi perang kecil. Sahabat bertanya, rasanya ini sudah perang yang paling besar ya Rasulullah. Kenapa engkau katakan perang kecil, dan apa itu perang besar? Kata Rasulullah, ini perang kecil karena kita masih bisa mengelak, kita masih bisa sembunyi. Tapi kalau perang paling besar, perang melawan hawa nafsu yang tidak bisa mengelak sama sekali, karena dia ada dalam diri kita sendiri. Lalu kita berhasil melawan, menundukkan hawa nafsu itu, kita kendalikan, kita lawan sehingga kita tetap berjalan mengikuti perintah Allah. Itulah perang yang paling besar, karena perang dengan diri kita sendiri. Itu perang yang paling besar. Makanya waktu subuh, bangun subuh, kita bersyukur kepada Allah. Hati kita dibangunkan oleh Allah, telinga kita dinyaringkan oleh Allah, terdengar kokok ayam, terdengar orang azan, kita bangun. Kecuali kalau betul-betul tertidur. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang tidur apa? Ya Allah, bangunkan aku untuk salat subuh. Kalau dapat salat tahajud juga. Jadi itulah yang kita syukuri, kita syukurkan, dan kita pertahankan. Jangan angi-angi eci ayam.
kita pertahankan terus, berjuang terus menerus. Bersyukur kita kepada Allah untuk semua. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kalau dalam perhitungan tahun miladiah ini kan hari-hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Nah, sebenarnya dalam Al-Quran dikatakan Allah menyuruh kita untuk mempelajari masa lalu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang dipanggil orang yang beriman. Orang yang beriman itu dulu sudah sering kita katakan. Yang dikatakan orang itu siapa? Yang dikatakan orang itu siapa? Yang dikatakan manusia itu siapa? Sudah kita bahas berkali-kali. Yang dikatakan orang itu, yang dikatakan manusia itu adalah jiwanya, adalah rohnya. Jadi yang beriman itu siapa? Yang beriman itu ya jiwa itu sendiri, roh itu sendiri. Jadi itulah menjadi penggerak jasad kita, fisik kita. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah adalah roh kita itu. Ya, roh kita itu, jiwa kita itu yang sudah beriman itu. Ketika kita mendengar panggilan itu, dia bergetar. Makanya di antara tanda orang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim, ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, hatinya, imannya bertambah, hatinya bergetar, imannya bertambah. Jadi itu salah satu tanda orang beriman yang sesungguhnya. Kalau di hati kita ada perasaan itu, kita dipanggil, disebut nama Allah, ada hati bergetar. Alhamdulillah, pertahankan itu. Nah, di akhir tahun ini, tahun-tahun miladiah seperti ini, itu disebut oleh Allah, bukan khusus untuk akhir tahun, tapi ini adalah untuk peringatan kepada kita. Yang ayat ini kita gunakan juga untuk memahami kondisi akhir tahun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai yang beriman, yang dipanggil itu jiwa, yang dipanggil itu hati yang beriman itu. Bertakwalah kepada Allah, itu selalu disebut. Takwa itu saya daripada kalimatnya sama asal katanya dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu. Takwa artinya menjaga diri untuk tetap konsisten dalam mentaati perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah. Akibat dari itu, takwa atau khu juga berarti pelihara, pepanggil aja. Ya. Jadi kalau orang takwa, dia akan selamat. Berarti dia menjaga dirinya sendiri. Dipanggil dulu oleh Allah, digetuk hati dulu untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian apa? Disambung. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini hendaklah setiap diri, setiap orang apa? Merenungi, memikirkan, mempelajari segala sesuatu yang sudah dilewati. Yang sudah dilewati. Yang apa yang sudah dilewati? Yang sebelum sekarang. Bahkan kita berjalan ke masjid tadi saja, itu namanya sudah maqaddamat, yang sudah berlalu. Dia sudah berlalu. Dan tidak akan datang lagi, tidak bisa diulang lagi. Setiap langkah yang sudah kita langkahkan sebelumnya, hari yang sudah kita lewati, nah sekarang tahun yang lewat, coba renungi kembali. Umur kita bisa berarti bertambah dari lahir kita, tetapi kesempatan kita semakin berkurang. Umur tambah panjang, kesempatan semakin pendek. Nah, itu gunanya adalah salah satu makna yang kita dapat petik daripada ayat itu adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masa-masa yang sudah terlewat itu kita renungkan.
kita pelajari. Umar bin Khattab dulu pernah menangis ketika dia membayangkan apa yang telah dia buat pada masa jahiliyah dulu. Dia sampai bahkan membunuh anaknya yang baru lahir, anak perempuannya. Ternyata adalah perbuatan yang sangat salah. Diingatnya itu. Ya. Kemudian makanya kita begitu juga. Dari kita sebagai diri pribadi, apa-apa dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Salah satu ciri orang-orang yang, kata Nabi, orang yang celaka itu adalah nisyanud dzunubil madhiyah, melupakan kesalahan dosa-dosa masa lampau, sementara dosa itu, kesalahan itu dicatat di sisi Allah. Terlupakan. Kita biarkan saja masa lalu itu berlalu. Padahal itu dicatat. Nah, oleh sebab itu salah satu tanda orang celaka. Tetapi salah satu tanda orang-orang yang baik itu adalah mengingat dosa-dosa masa lalunya, lalu minta ampun, memperbaikinya, mengganti dengan yang terbaik. Itu salah satu min sa'adatil mar'i, salah satu tanda syarat orang yang bahagia. Ingat kesalahan masa lampau dan tidak lagi mau mengulang masa datang. Jadi wal tanzur nafsun maqaddamatnya sudah lewat. Pikir-pikirlah apa yang kita kerjakan sebelumnya dulu. Untuk apa? Supaya kita tahu merancang masa ke depan. Ke depan saya tidak akan mau lagi mengulang seperti ini. Ada niat, tekad di dalam hati tidak akan mengulang setelah kita mempelajari masa lampau. Tapi kita ini kan manusia, siapapun sudah berniat, bertekad tidak akan mengulang. Kadang-kadang terlupa, kadang-kadang terlewatkan. Khilaf, ya, kita khilaf itu macam-macam. Ada godaan, ada pancingan, ada dorongan-dorongan yang ditimbulkan oleh berbagai macam keinginan. Nah, ketika salah, kita sudah bertekad tidak akan melakukan, tahu-tahu salah lagi. Itu manusia. Nah, watbi sayyatal hasanah tamhuha, kembali lagi. Wah, sudah terlewat, astagfirullah, cepat kembali. Bahkan habis salat saja kita kan disunnahkan membaca astagfirullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Habis salat kok astagfirullah lagi? Kan sudah rasanya sudah mensucikan diri dalam waktu salat. Kok astagfirullah lagi? Mana tahu tadi waktu kita salat ada sesuatu yang mengganggu salat kita. Pikiran keluar melayang kemana-mana. Kita minta ampun kepada Allah supaya ada sesuatu yang salah dan lakukan tadi ditutupi oleh Allah. Jadi wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad itu pelajari masa lalu, renung-renungkan masa lalu, ingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Tapi ada satu lagi yang sudah lalu itu, kalau rasanya ada berbuat baik, kita berusaha untuk mempertahankan kebaikan itu. Mempertahankan, tapi lupakan kebaikan dalam artian untuk jangan sampai membuat riya. Ibu-ibu, nah itu ke depan, ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, mempelajari masa lalu, mengambil pelajaran mauizah dari masa lalu, mengambil zikra, tadzkirah pada masa lalu, mengambilkan peringatan untuk kita gunakan ke depan. Ya. Lah setahun kita lewat dari tahun lalu, dari segi pandangan mata berangkat dari penglihatan kita di awal lahir kan mata panjang semua. Kini kok kalau dilihat dari segi batas akhir perjalanan hidup, kesempatan semakin sedikit. Nah, orang-orang cerdas, saya sering mengatakan begitu. Orang cerdas, orang yang selalu memperhitungkan kesempatan tinggal sedikit lagi.
Jangan sia-siakan. Kesempatan seketika lagi Pak. Kalau bulan puasa kita sering begini. Ini puasa sudah mau habis. Kaji belum khatam. Diburu kan. Ini kesempatan. Jadi orang-orang cerdas itu adalah orang yang cerdas dalam menghisap dirinya sendiri. Kesempatan sedikit lagi tinggal. Saya tidak akan sia-siakan ini. Nah, orang yang tidak sadar pada dirinya adalah orang-orang yang tidak ingat kalau kesempatan semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin kurang. Ibarat orang berdagang, modal itu tinggal sedikit lagi. Kalau lengah-lengah, modal habis rugi. Jadi lihat persiapan untuk akan datang. Nah, setelah dilakukan itu semua, kita pelajari masa lalu, ditambah diulang lagi oleh Allah. Wattaqullah. Takwa lagi. Dimulai dari panggilan supaya bertakwa, kemudian mempelajari kesalahan, perbuatan-perbuatan masa lampau yang sudah dilakukan, kemudian takwa lagi. Apa kan sudah kita katakan tadi, sudah sadar kita ini tahu salah lagi. Nah, diulang lagi oleh Allah, takwa. Itu maknanya adalah Allah sangat mengerti tentang hambanya karena dia yang menciptakan kita. Oleh sebab itu jangan berhenti menjaga ketakwaan. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha tahu apa yang kalian lakukan. Allah tahu sekali yang kalian lakukan. Ingat, kata Allah, bertakwa karena Allah tahu setiap langkah yang kita langkahkan itu Allah tahu, Allah catat. Innallaha khabir bima ta'malun, sangat mengetahui, ya, maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan khabir itu juga berarti mengkhabarkan. Nanti perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan diberitahu oleh Allah, akan diputar ulang film hidup kita ini, ya, ditayangkan. Tunggu sekian kali begini, kali begini, kali begini, kali begini. Makanya ibu-ibu, kita ingat-ingat saja hidup kita ini semuanya ini adalah CCTV Allah. Dinding, loteng, matahari, bulan, pohon-pohon, semuanya alam ini adalah CCTV Allah. Tidak satu pun kita bisa ada tempat untuk bersembunyi dari CCTV Allah. Masuk ke dalam kamar yang sempit, yang gelap, di situ CCTV Allah. Makanya sadari itu. Kita kalau sadar masuk dalam sebuah gedung, kita tahu bahwa gedung ini dilengkapi dengan CCTV. Hati-hati betul kita. Dipantau. Itu gedung saja. Sementara alam ini adalah CCTV Allah. Maka kalau sadar itu, kita tidak akan pernah melakukan. Kalau tersilap, astagfirullah, ada CCTV. Minta ampun kepada Allah supaya Allah menghapus CCTV itu daripada kesalahan-kesalahan itu. Itulah yang dimaksud dengan takwa yang sesungguhnya itu. Ibu-ibu, bapak sekalian. Kemudian wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Kan sudah berulang takwa, kemudian pelajari diri kita sendiri, kemudian persiapan untuk masa akan datang. Ingat Allah punya CCTV. Kemudian jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah. Setelah itu bisa lupa lagi. Apa bahaya lupa kepada Allah? Fa ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada Allah, dia lupa diri. Kalau lupa diri, dia lakukan apa saja. Apa saja. Kalau kita tengok perangai-perangai orang-orang seperti itu. Dia lebih takut kepada ketua partainya dibanding takut kepada Allah. Saya lihat seperti itu sekarang. Ya. Saya menulis di sebuah media dan itu nasional. Saya katakan di media itu, apakah
negeri kita ini masih milik rakyat atau bukan? Saya katakan bukan lagi. Negeri kita ini sudah tidak lagi menjadi milik rakyat. Kalau milik rakyat, rakyat yang berkuasa, rakyat yang diutamakan. Sekarang sudah menjadi milik partai negeri. Milik partai. Partai yang menentukan. Orang-orang partai yang sesuka-suka. Terus saya katakan, ternyata dia bukannya milik partai. Partai itu ada ketuanya. Ketua partai itu sekarang sudah seperti menjadi tuhan-tuhan kecil. Ya, dia yang seakan-akan dia menentukan negeri. Tetapi ketua-ketua partai itu ada orang yang mau ongkosinya di belakang. Itu yang paling banyak. Akhirnya itulah yang menguasai negeri kita. Nah, orang-orang yang lupa mengejar dengan dirinya, mengejar harta, mengejar jabatan, dia tidak ingat kepada Allah. Ketika dia lupa dirinya, kalau dirinya sudah dihanyutkan oleh keinginan pribadi, keinginan golongan untuk mempertinggi jabatan, untuk memperkaya diri, lupa diri. Setelah lupa diri, lupa Allah. Ya. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Itulah orang fasik. Lupa diri. Orang lupa diri itu apa yang tanggal dirinya yang pertama kali? Yang tanggal di diri orang lupa diri adalah malu. Kalau malu lah hilang, kata Nabi, apa? Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau malu sudah hilang, semuanya bisa dilakukan. Jadi bunyinya agak kasar sedikit. Saya katakan dalam sebuah pertemuan, kalau malu sudah hilang, manusia itu dikendalikan oleh kemaluannya. Itu kemudian. Kalau itu artinya apa? Adalah simbol daripada nafsu, daripada keinginan. Itu yang akan mengendalikannya dan itu yang ia turuti. Kalau itu yang ia turuti, lebih jahatlah manusia itu dari hewan, dari binatang. Kenapa lebih jahat? Hewan punya nafsu, hanya nafsu itu aja. Dia secara naluriah saja. Tapi kalau manusia mendahulukan nafsunya, nafsunya ada akal, dia ada akal. Nafsunya itu memperalat akal, kecerdikannya. Maka kejahatan yang ditimbulkan oleh manusia itu jauh lebih dahsyat daripada kejahatan yang dibuat oleh hewan, oleh binatang. Kenapa? Dilengkapi dengan teori-teori, dengan teknik-teknik. Ya, kayak kita tengok di Gaza sekarang. Bagaimana kejahatan dulu orang perang pakai pedang cuman berhadapan-hadapan, bunuh satu lawan satu. Ini sekali lepas peluru bisa ratusan, bisa ribuan orang sekali mati. Itu bahayanya orang-orang yang akalnya tinggi tapi tidak beragama, tidak menggunakan agama untuk membimbing akalnya itu. Nah, dulu orang maling di kampung, maling ayam, maling talu ayam, tapi ayam siku. Belum pada pergi ke rumah orang, bongkar rumah orang. Sekarang orang malingnya cukup duduk di meja saja, atau sambil santai-santai saja, dia salin rekening orang ke rekeningnya, hanya karena menggunakan otak yang cerdas, menggunakan teknologi yang tinggi. Maka jadi kejahatan manusia yang tidak dikendalikan oleh agama, hanya dikendalikan oleh nafsu, lebih dahsyat jauh daripada kejahatan yang dibuat oleh binatang yang tidak berakal itu. Jadi jangan menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang berbuat dosa besar. Ibu-ibu, kemarin waktu khutbah juga saya singgung sedikit. Apa itu? Bahwa kan tidak lama lagi kita akan pemilu nanti. Salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, apa disebut dengan qauluz zur atau syahadatuz zur. Apa artinya syahadatuz zur itu? Syahadatuz zur itu adalah kesaksian palsu. Apa kesaksian palsu? Bohong-bohongan. Sudah tahu ini misalnya calon ini tidak baik, dia pembohong, dia penipu, curang misalnya. Tapi ada orang ke rumah
Magin pitih kawak, bagikan pitih. Sebenarnya rendak kemudian pajagan tidak pitih lah diterima boleh. Dipilih, padahal kita tahu dia tidak. Itu bagian dari apa yang disebut dengan syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu ini itu dosa besar. Ya, dipilih orang yang tidak layak, orang jahat dipilih jadi pemimpin, maka jangan lupa kita berlepas tangan. Kita bertanggung jawab dengan kejahatannya. Nanti di akhirat dalam surat Hud disebutkan, nanti di akhirat pemimpin seperti itu akan diikuti oleh orang yang memilihnya. Dia kemana pemimpin itu nanti masuk neraka, dia akan ikut. Tapi nanti dituduh orang-orang yang memilih pemimpin seperti itu, dia protes kepada yang dipilihnya, mengadu kepada Allah, ya Allah, kami disesatkan oleh dia. Dia jawab, dalam surat Hud ada. Dia jawab, kenapa kalian mau mengikut aku? Dia lepas tangan. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ingatkan kepada anak-anak kita, cucu kita, kalau kita tahu, nah di depan kita tahu, kan banyak yang bisa kita baca, pengalaman yang sudah kita lihat. Kalau orangnya memang orang yang tidak baik, manis mulut pahit hatinya, ya, tunjuk lurus kelingkang bakai kecil rawa, ya, runciang di luar, papek di dalam. Itu jangan pilih. Datang orang ke rumah mantakan piti segepok kawak baputah. Di media massa kini kan ditampilkan orang, ada seorang kiai dulu bicara apa ini, oh hebat sekali. Kini bertukar, ditampilkan dua orang yang sama bersambutan itu. Karena apa? Sudah ada amplopnya, ada amplop ketek, amplopnya karung. Datang ke rumah, kemana? Mau seperti itu, bertukar. Ditukarnya imannya dengan itu. Jadi kalau kiai yang sudah digosok-gosok, nah yang lain mengikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi secara masa lalu, ternyata kalau salah memilih pemimpin masa lalu, jangan salah lagi. Itu termasuk ayat tadi. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ya, pelajari masa lalu, salah langkah. Saya nulis buku namanya Kembali ke Pangkal Jalan. Ya, sebelum semua jadi terlambat. Itu tulisan saya tahun 2008. Tapi kemudian dijadikan judul buku tahun 2010. Tahun 2008 saya sudah melihat setelah reformasi ini menjalannya melenceng sekali. Saya sudah melihat akan terjadi peristiwa seperti ini sekarang. Maka saya tulis buku sebelum semua menjadi terlambat. Maka kembalilah bakal jalan. Di mana saya dapat inspirasi? Kata orang tua, sase di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Tapi ada yang membantah saya, itu kan mundur tuh Pak. Di dalam sebuah diskusi, Prof itu mundur, itu apa namanya? Kita kan baru ini yakin lanjut. Saya katakan kembali ke pangkal jalan itu bukan mundur. Kembali ke pangkal jalan itu untuk menengok, kalau ibarat berjalan. Oh alah sasek ini kah? Salah. Coba tengok langkah awak itu kan ada nampak. Harusnya kita jalan ke sini, tapi ke sini. Untuk kembali ke pangkal jalan itu menelusuri kembali langkah itu ke belakang. Di langkah keberapa kita mulai sesat. Di start lagi dari situ. Jadi orang-orang yang baik itu orang yang mau melihat kesalahannya di mana berawal, kemudian itu dilanjutkan. Jalan awak kolah dia lihat orang, kata orang tua, jalan dia lihat dia orang lalu. Gantang ditukar dia orang mengalih, ini gantang tidak boleh. Nah, timbangan lah gini, ya kan? Orang mengalih. Nah, itu apa? Kata Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kaji dia lihat dia pakai singgah. Pakai itu orang-orang alim-alim tanggung.
datang ke masjid awak numpang salat hanya aja orang ceramah-ceramah sedikit. Baru gaji tanggung ditukarnya gaji wak ayo lo nyawa. Nah, kesudahnya apa? Kapal lo ditukar orang jo mumbang kerambi ditukar gitu. Kalau gitu tidak awas. Makanya Bapak Ibu sekalian kembali kepada yang tadi, jangan pernah kita lupa menghisap diri, menghitung diri, mengenal diri, menghitung langkah-langkah yang sudah kita lewati sebelumnya. Belum ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaikahumul fasiqun. Fasik, jangan jadi orang fasik. Fasik itu ada dua. Yang pertama orang yang pernah melakukan dosa besar. Yang kedua orang yang dawam, orang yang menjadikan dosa kecil sebagai kebiasaan. Itu fasik juga. Kenapa? Kalau orang sadar, orang yang ingat Allah, dia akan tidak lakukan itu. Kalau terlakukan oleh dia kembali. Balikan dia. La yastawil ladina kemudian dalam ayat berikut wala takunu kal ladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaikahumul fasiqun, ya. Kemudian ayatnya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya. Tidak sama orang-orang yang ahli surga dengan ahli neraka. Maka kita sudah tahu ahli surga seperti apa, ahli neraka. Orang yang sudah ada dirinya cenderung kepada surga, itu sudah ada dalam dirinya, dia beda daripada orang lain. Makanya jangan sembarangan dalam berteman, bersahabat, ya. Al-mar'u ala dini khalilih. Manusia itu akan ngikut perangai kelakuan dari kawannya. Jadi biasalah dalam ayat berikut kan wahasuna ulaika rafiqa, orang yang biasa berteman dengan orang baik, orang siddiq, orang-orang yang saleh, maka dia akan menjadi orang seperti itu. Bapak sekalian, saya kira renungan pagi kita sampai demikian, ya. Mudah-mudahan ya kita semua, tentu saya yang menyampaikan terlebih dulu, selalu ingatkan diri bahwa ujung dalam perjalanan kita ini atau perjalanan kita ini semakin pendek kesempatan yang ada sama kita, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Masalahnya sekarang adalah siapa yang masih panjang, siapa yang pendek di antara kita? Gak ada yang tahu. Apakah yang tua sudah pendek, sudah semakin pendek daripada yang muda? Belum tentu. Ya. Oleh sebab itu, karena tidak tahu kita sudah di mana sekarang kita ini, perjalanan kita ini, apakah masih panjang atau masih pendek, kita nggak tahu. Itulah gunanya kita selalu mengingatkan diri kita. Nah, pengajian seperti ini gunanya adalah untuk saling mengingatkan, apalagi untuk orang yang menyampaikannya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.